hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Engkau yang terus membawa kami untuk terus kami tetap tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu melimpah memenuhi hidup kami. Hidupku sendiri mengalir memenuhi seluruh kehidupan kami, yang menghidupkan seluruh hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama ada di dalam ruangan-Mu semua karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukan
Mari anak-anak saja katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami Tuhan. Allah yang mewujudkan seluruh hidup anak-anak kami.
Terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu mengalir memenuhi hidup kami, menguduskan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Haleluya. Amin. Dialah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. kita dengan pujian ini dari awal. Tak pernah dilihat mata, Haleluya. yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Haleluya. Haleluya. Biar hidup kita senada dengan Tuhan, karena surga itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Haleluya.
rasanya mengalir, melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Mari datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sebab puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. 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 Apapun keadaan kita, kita harus semangat memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang sudah Engkau perbuat di dalam hidup kami. Terima kasih segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Itu bukan suatu kebetulan, tapi semuanya ada di dalam kendali-Mu. Karena Engkau Allah yang menuntun memimpin langkah hidup kami. Engkau Allah yang mengajari kami setiap hari. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, dan sangat indah terjadi
Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami bersyukur buat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih. Kami silakan Tuhan mengajari kami lagi dalam persekutuan. Bicara bagi kami semua. Mereka yang boleh mengerti dan memahaminya. Supaya kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sendiri. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom semua. Shalom. Bagaimana suara saya, kedengaran Kak? Kedengaran Kak? Kedengaran, Pak. Dengan lancar. Kalau seperti ini lebih jelas atau yang tadi? Lebih jelas ini Pak. Oh, lebih jelas yang ini. Baik. Ya, puji Tuhan semua. Sekali lagi shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah saudara terus merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara? Pekerjaan Tuhan yang nyata setiap hari, amin. Itulah tujuannya Tuhan membawa kita dalam persekutuan ini, saudara. Tidak ada yang secara kebetulan, ya. Saudara, bersyukurlah saudara boleh terus mengalami pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara, tidak ada yang lebih indah daripada boleh mengalami Tuhan, saudara. Supaya saudara, setiap kita ini dijadikan jadi saksinya. Tahukah saudara, ketika murid-murid Tuhan mulai memberitakan setelah sejangka waktu lamanya, saudara, setelah puluhan tahun, ya, baru mereka berani menyatakan bahwa kami adalah saksinya. Makanya dalam pemberitaan Injil Tuhan katakan itu, kamu akan menjadi saksiku, katanya. Saksi. Saudara, saksi itu adalah orang yang hadir dalam satu kejadian perkara. Amin. Hadir di sana. Tetapi bagaimana kita yang hidup di akhir zaman boleh menjadi saksi? Kalau secara fisik kita tidak hadir pada waktu itu. Dan banyak juga orang yang hadir secara fisik pada waktu Tuhan datang pertama kali, namun mereka tidak bisa menjadi saksi. Ya. Lalu kenapa dikatakan kita menjadi saksi? Saudara, kita tahu firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Iya dan amin. Ya. Jadi saudara, kita ini sebetulnya sedang mengalami peperangan setiap waktu. Peperangan apa, saudara? Peperangan firman Tuhan, saudara. Saudara, peperangan itu dimulai dari diri kita sendiri. Tentang bagaimana kita mempercayai kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Awalnya saudara, kita dikasih bonus. Pertama-tama dikasih anugerah. Anugerah yaitu kita boleh mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Ya, seperti Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jalan menuju Damsyik itu anugerah, saudara. Jadi rata-rata setiap orang akan merasakan yang namanya anugerah. Entah bagaimanapun caranya, tapi itu adalah langkah awal. Ada orang yang mengalami mujizat. Mungkin sudah kritis, lalu dia itu mengalami kunjungan Tuhan. Ya, baik secara nyata atau melalui mimpi gitu. Apapun itu caranya, itu adalah cara Tuhan. Nah, lalu kita memperoleh firman atau diberitakan firman kepada kita. Artinya itu adalah ini. Lalu saudara, kita dikasih kitab yang namanya Alkitab. Kamu harus membacanya gitu. Awal-awal dalam pertobatan kita rasanya kita haus sekali baca firman Tuhan. Oke, baca Alkitab maksud saya. Ya, dan rasanya Alkitab itu jelas sekali. Nah, lalu sejangka waktu kemudian kalau secara korporat, secara bersama-sama ada namanya lawatan Tuhan. Dari generasi ke generasi. Seperti kegerakan yang terjadi di Wales, di mana kota Wales itu disapu dengan roh pertobatan. Sampai di Barbar itu kosong gitu. Karena apa? Orang mengalami yang namanya benar-benar tanpa ada yang membuat mereka meratapi dosa-dosanya. Gitu. Itulah pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan menggerakkan beberapa anak muda pada waktu itu untuk berdoa. Dan lahirlah kegerakan-kegerakan di mana-mana, saudara. Di Batam juga pernah terjadi kegerakan. Di Soe pernah terjadi kegerakan tahun 65. Ya, di Batam kira-kira di Jakarta tahun 80-an gitu ya. Di Batam tahun 90-an gitu ya. Awal 90-an. Sampai ke tahun 2000 itu terjadi satu gerakan pertobatan gitu, bangkitnya gereja-gereja gitu. Ya. Banyak pekerjaan Roh Kudus melalui manifestasi bahasa roh gitu. Itu terjadi ya. Itu yang dikatakan sebetulnya hujan akhir gitu. Nah, lalu saudara, dalam jangka waktu itu saudara, kita melihat bagaimana terjadi satu penurunan. Ya. Baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Kita merasakan semua perubahan itu. Oke. Lalu karena kita teringat dengan lawatan-lawatan yang dulu, lalu pada umumnya gereja itu mencoba mengulangi. Ya, ada yang pergi ke tempat kebangunan rohani, ada yang meminjam kebangunan rohani dari tempat-tempat yang lain, di mana di satu tempat terjadi lawatan gitu ya. Debu emas, apalagi ya, tertawa dalam roh, apa saja gerakan-gerakan itu. Urapan-urapan ya, seperti eranya guru kita sebelum sabatikal tahun 2004 gitu ya. Nah, jadi itu semua adalah kayak riak-riak saja gitu. Dan setelah itu lahirlah banyak sekali penipuan-penipuan supaya lawatan Tuhan yang dianggap sebagai simbol kehadiran Tuhan itu tetap terjadi gitu. Ya, tetap terjadi gitu. Padahal sebetulnya saudara sudah tidak ada gitu. Nah, jadi sebetulnya sudah terjadi banyak penipuan karena si jahat cepat meniru pekerjaan Tuhan. Dia meniru ya. Kalau meniru pastikan dia akan buat sepas mungkin gitu. Nah, jadi saudara perlu sekali lagi saudara pekerjaan Tuhan untuk
menyempurnakan seluruh pekerjaannya. Tahukah saudara? Kalau saudara dengar perlahan-lahan setiap pengajaran dari tempat ini, saudara ya, karena saya merasakan sendiri, gitu. Merasakan dalam arti begini. Tuhan dalam setiap perkataan yang saya sampaikan setiap hari, gitu ya, saya merasakan sendiri bagaimana dia menerangkan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Dan semua orang bisa menangkapnya harusnya kalau mau memperhatikan dengan baik. Hanya saja saudara, kadang-kadang kita itu telah melakukan karena kita merasa kita punya pengalaman-pengalaman rohani, saudara. Ini yang saya lihat banyak kegagalan, ya. Ketika saya bicara dengan orang, sharing dengan orang, gitu ya. Ada banyak orang yang tidak melakukan riset sendiri terhadap dirinya, gitu. Itu kegagalannya sebetulnya. Jadi tidak menemukan kekurangan dalam dirinya, gitu. Sehingga tak ada rasa lapar dan haus untuk mencari kebenaran. Itu permasalahannya. Dan si jahat juga telah berhasil memenuhi segala kekurangan atau kekosongan itu melalui dunia, melalui hiburan, melalui uang, apa saja, media sosial, gitu ya. Sehingga orang-orang percaya ini yang sudah dipilih sejak semula ini, saudara, itu mereka menjadi terikat kembali dengan dunia, bahkan sangat sulit untuk kembali kepada Tuhan. Itu adalah kenyataan, saudara. Kalau kita mau jujur-jujuran, ya, jujur-jujuran, semua seharusnya para pendeta harusnya semua menyadari, semua mereka pasti punya yang namanya kasih mula-mula. Jadi karena mereka tidak mengalami pekerjaan yang bertahap, karena mereka tidak melihat pekerjaan Tuhan itu ada tingkatannya, karena kebanyakan orang percaya ini telah menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu harus supranatural, gitu. Karena Tuhan itu roh, gitu. Sehingga para orang percaya ini tidak bisa melihat pertumbuhan yang nyata seperti dia melihat tubuhnya ini tumbuh. Pengetahuannya bertumbuh. Dulu aku kanak-kanak, sekarang aku telah menjadi dewasa. Jadi saudara, kehadiran Tuhan pun atau bagaimana seseorang itu bisa dilepaskan dari dunia ini, orang tidak pernah berdoa sungguh-sungguh. Dia sudah menyadari keadaannya bagaimana ketika dunia ini semakin kuat daya tariknya, gitu. Saudara, banyak orang mengetahui tentang firman Tuhan. Jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Ya. Nah, itu kan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu kan harus kita alami. Nah, jadi karena pengalaman kita tentang masalah kekhawatiran akan dunia ini, maka timbullah ide di dalam pikiran kita. Bagaimana caranya supaya aku tidak perlu khawatir lagi? Apa yang ada? Maka kita akan berusaha sebaik-baiknya supaya segala usaha dan pekerjaan kita itu berhasil, sehingga kita punya banyak tabungan, gitu. Jadi banyak orang, para hamba Tuhan itu, ketika mereka pada awalnya mereka itu benar-benar hancur ketika pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Semua saudara hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang besar, sebelum mereka punya pelayanan yang besar sekarang, mereka itu adalah para pengusaha-pengusaha yang hancur, saudara.
pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan, lalu Tuhan berkati pelayanan mereka. Tetapi saudara, ada satu hal yang tidak disadari gitu oleh para hamba Tuhan ini, saudara. Apa itu, saudara? Bahwa kita harus namanya mengalami Tuhan dalam segala perkara. Kan ada banyak kan keadaan yang harus kita hadapi. Karena perkataan Tuhan, barang siapa mengatakan dirinya itu pengikut Tuhan, dia wajib menderita katanya. Itu kan firman Tuhan. Itu kan satu pengalaman yang akan kita alami. Jadi saudara, karena memikirkan firman Tuhan yang seperti itulah, seperti yang saya ceritakan kepada saudara, saya berani keluar dari kenyamanan. Karena untuk membuktikan apakah saya bisa tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dan puji Tuhan, saudara, saya mengalami banyak hal. Dan bagi saya tidak akan khawatir apapun. Tidak akan takut yang namanya mau nggak makan pun ya sudah nggak apa-apa nggak makan. Kalau memang itu diizinkan, tak masalah bagi saya. Tak ada lagi usaha untuk bagaimana caranya supaya harus bekerja lagi. Nggak ada. Nggak terpikir. Tetapi kalau Tuhan suruh misalnya beralih lagi di situasi yang mungkin harus apa gitu, saya juga nggak takut gitu. Itulah namanya mengikuti Tuhan, saudara. Saudara juga harus memposisikan diri saudara. Kalau masih saudara itu takut dengan keadaan yang sedang terjadi di dunia ini, segala gelombang yang sedang terjadi, peraturan-peraturan yang semakin ketat, atau keadaan bangsa kita mungkin yang kita nggak tahu pergolakan apa yang akan terjadi di depan. Kalau masih ada ketakutan di situ, saudara mintalah kepada Tuhan supaya saudara dicerahkan. Supaya saudara itu boleh mengalami firman Tuhan itu nyata. Jadi saudara, perjalanan kita selama minimal 70 tahun ini saudara. Percayalah saudara, Tuhan itu adil. Anak-anak kita juga akan mengalami juga 70 tahun. Dan kita sekarang ini saudara harus beranjak mengikuti kita masuk ke dalam kekekalan. Artinya kekekalan itu begini saudara, sederhananya. Di dalam pikiran kita ini tidak ada lagi takut kematian. Di dalam pikiran kita ini tidak ada lagi batas usia. Di dalam pikiran kita ini sekalipun usia kita 60, 70, tapi roh kita tetap 20, 40, 30. Masa keemasan kan 40. Gitu ya, masa keemasannya kita. Nah, gitu. Jadi saudara, ada seorang tokoh ya yang menyampaikan pandangan-pandangannya tentang keadaan bangsa kita gitu. Dia menteri di eranya Soeharto gitu. Dia sudah cukup tua. Saya rasa mungkin umurnya sudah di atas 80-an gitu. Pasti dari usianya. Tapi saudara, kecerdasan dia. Ya, kecerdasan dia dalam menjelaskan itu saudara, wow, itu bijaksana sekali gitu. Dan semangat dia itu rasanya masih ketika dia umur masih muda sekali gitu. Cara dia menyampaikan, cara dia menasehati para menteri yang baru gitu. Dia bisa ceritakan, di masa saya, di masa kami, Pak Soeharto itu juga punya mimpi yang sangat besar. Bahkan kadang-kadang mimpinya itu yang mau dia wujudkan itu memang benar-benar itu mimpi yang sangat luar biasa gitu. Tetapi kami sebagai menteri,
kami berani menasehati beliau, katanya begitu. Dengan apa? Dengan kajian-kajian yang membuat dia itu boleh mengerem. Gitu. Itulah tugas kami sebagai pembantu presiden, katanya. Jadi dia itu pengambil keputusan, tetapi keputusannya itu sangat fatal, gitu. Dan begitu dia mengambil keputusan, maka dia itu ketika dia karena dia pengambil keputusan, kalau nggak ada orang yang mengeremnya, maka ketika keputusannya itu salah, maka itu menghancurkan satu bangsa. Cara dia menjelaskan itu, saudara, karena sekarang ini, saudara, dia melihat, jadi dia mengamati perkembangan para menteri yang ada, gitu ya, bahwa para menteri ini hanya mengikuti apa kata bos, gitu. Tidak ada di antara mereka yang berani melihat berbeda. Sehingga mereka tidak berani berembuk gitu loh. Untuk menyampaikan sesuatu. Nah, saudara, harusnya saudara, setiap kita ini, saudara. Setiap kita ini. Jadi dia bilang begini. Tahun 2045 mungkin saya sudah mati, dia bilang. Ini kata-kata dia itu saya cukup ini ya, cukup bergetar, dan pewawancaranya ini yang sangat terkenal juga. Itu juga hampir menangis gitu. Karena penjelasan ketika dia katakan, sebentar lagi saya mungkin sudah tidak ada, dia bilang. Tetapi saya masih punya anak dan cucu, katanya. Anak-anak dan cucu kita ini ketika mereka melihat kita tidak memberikan edukasi kepada mereka. Kalau kita menunjukkan kita ini hidup untuk diri kita sendiri. Hidup untuk bagaimana supaya kita ini aman di zaman kita. Maka kita akan melihat anak cucu kita. Ketika dia bilang anak cucu kita, saya tahu dia sedang berbicara mengenai anak cucunya sendiri yang pertama, saudara. Saya yakin, saudara. Karena begitulah cara kita melihat, saudara. Saya tidak akan hidup lagi nanti mungkin di tahun 2045, dia bilang. Harusnya di tahun 2045, di mana 100 tahun bangsa kita ini merdeka, dia bilang. Harusnya, saudara, kita itu sudah melewati satu masa di mana kita survive. Gitu. Apa yang akan kita wariskan? Sudah waktunya kita ini saling, jadi dia bilang, dulu kami ketika menteri yang satu dengan yang lain itu, dia bilang, kami itu saling bertanya. Jadi ketika dia agak kritik sedikit tentang bagaimana harusnya proyek kereta api cepat itu harusnya itu ditangani oleh Menteri Perhubungan, kan? Tetapi itu justru dikepalai oleh Menteri BUMN gitu. Di mana dia lihat saling bertabrakan satu dengan yang lain. Aduh, ini nggak bisa kayak gini. Dia gelisah. Karena kan dia dari zaman berapa presiden, saudara. Dia melihat itu, saudara. Dan wajarlah dia memberikan nasihat. Memberikan masukan, gitu. Memberikan kritikan. Dan usianya, saya lihat pasti di atas 80-an, saudara. Saya belum sempat lihat itunya ya, biografinya. Umumnya gitu. Nah, saudara, tahukah saudara, kita ini, saudara, dengan kita sekarang diberikan pengertian yang sangat jelas tentang kehidupan yang kita masuki. Orang, saudara, masih menunggu akhir zaman.
Kita ini, saudara, sudah diberitahukan bahwa kita sudah memulai zaman yang baru. Kita sudah ditunjukkan zaman yang baru. Jadi saudara, kita mesti melihat apakah kita sudah hidup di zaman yang baru, sudah mengalami zaman baru itu, atau kita masih tetap di zaman yang lama. Saudara, cara kita melihat anak kita, melihat generasi anak kita. Kita masih tetap pakai cara kita yang kuno. Kita lahir mungkin tahun 70-an, tahun 80-an gitu. Kalau Bu Rahel tahun 50-an. Kalau sama dengan Pak Nanser gitu. Nah, tentu tahun-tahun itu dalam mendidik anak itu berbeda. Apalagi dengan tahun yang sekarang. Kalau kita pakai cara yang lama, kita kehilangan generasi kita. Karena kita tidak tahu musuh apa yang dihadapi oleh anak-anak kita. Di zaman kita dulu nggak ada game seperti sekarang gitu. Anak-anak kita sudah hidup dalam teknologi. Bahkan sebetulnya anak-anak kita sekarang, kalau mereka cukup tahu membaca, menulis saja sebetulnya. Mereka bisa belajar apa saja, tak perlu sekolah. Dan mereka bisa lebih pintar di bidang mereka masing-masing. Itu yang sedang terjadi, saudara. Jadi dengan keadaan ini, saudara, begitu terjadi, si jahat ingin masih tetap menahan kita di masa yang lalu. Kita harus bisa memberikan satu gambaran kepada anak-anak kita ini. Karena mereka akan berperang, merekalah yang akan menaklukkan musuh-musuh yang luar biasa di depan kita. Apa itu, saudara? Segala puncak di mana seluruh dunia ini ingin menyatakan dirinya. Dan itu sudah di masanya, saudara. Saudara, anak-anak kita ini, saudara, ketika kita melihat, mungkin kita hanya bisa melihat begini. Anak-anakku kenapa nih nggak bisa disuruh lagi? Kenapa begini? Kenapa begini? Kita coba mungkin dengan pakai cara yang lama. Apakah berhasil? Mungkin kita berhasil kalau kita paksa mereka. Tapi tahukah saudara? Ada sesuatu yang perlu kita perlengkapi mereka. Apa itu, saudara? Pengalaman mereka dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak punya pengalaman sendiri dengan Tuhan, bagaimana kita memperkenalkan Tuhan kepada mereka? Saudara, ketika saya coba cerita terus kepada saudara, ketika saudara dengar terus bagaimana setiap hari Tuhan membimbing kita. Saudara, harusnya saudara kan sadarkan gitu. Kan ada satu perubahan yang dahsyat, yang besar selama 1 tahun ini, saudara. Kita itu seperti dilimpahi firman, pengajaran yang sangat tinggi sekali. Dan tidak muluk-muluk, saudara. Kita boleh menerapkannya dan saudara mengalaminya. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri saudara. Setiap perkataan yang saudara dengar, kalau saudara dengarkan baik-baik dan saudara renungkan minimal misalnya paling setengah jam atau 1 jam 1 hari gitu, maka saudara pastilah melihat Tuhan. Tak mungkin tidak. Tak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak bisa. Dan semakin saudara merenungkannya, saudara akan menemukan kekayaan Tuhan yang luar biasa. Salah satunya yang paling luar biasa adalah saudara akan melihat rasa takut saudara itu sirna. Berarti saudara, kalau itu sudah mulai sirna, berarti kasih Allah mulai bekerja sempurna di dalam saudara. Jadi saudara,
Inilah yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Inilah menjadi saksi, saudara. Jadi saudara nggak bisa lagi seperti ini. Misalnya ketika saudara mau bicara kepada orang lain. Entah siapapun dia. Suatu saat saudara, dengan berbagai macam tipe, Tuhan akan bawa, Roh Kudus akan bawa orang berbagai macam tipe kepada saudara. Dari berbagai macam kelas. Dari kelas bawah, menengah, sampai tertinggi. Kalangan terpelajar dan sangat terpelajar. Kalangan milenium, kalangan zilenium, saudara. Tuhan akan bawa mereka kepada saudara. Dan kalau Tuhan sudah bawa, berarti orang pertama yang dia bawa dengan jenis yang berbeda, berarti sedang melatih saudara. Untuk saudara itu boleh melihat pertumbuhan saudara. Jadi sejak saudara mengalami Tuhan, mengalami pekerjaan yang ini. Makanya kenapa saudara saya sering tanya kepada saudara. Itu bukanlah untuk, kadang-kadang mungkin saudara, karena saya tahu dalam hati saya saudara ya. Kadang-kadang saudara, mungkin saudara bisa merasa seperti ini saudara. Seolah-olah saya itu kayak merasa lebih dari saudara. Bukan sebetulnya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan itu nyata. Dan banyak sekali orang di belakang sana yang akan mengalami Tuhan melalui hidup saudara. Siapapun dia. Tetapi kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak mengalami Tuhan yang nyata ini, maka tidak akan ada yang saudara, tidak akan ada manfaatnya saudara bagi kerajaan Allah. Jadi kita mengalami Tuhan bukan supaya kita enak-enakan gitu loh. Bukan. Tetapi selalu ada tanggung jawab di balik segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Makanya perumpamaan Tuhan tentang talenta itu saudara, itu adalah upah yang dia berikan kepada kita. Ketika dia percayakan dirinya. Jadi sebetulnya talenta itu adalah dirinya. Gitu. Tapi kenapa dibuat ada 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta gitu. Itu maksudnya di dalam dirinya yang sangat kaya ini, saudara, dia bagi-bagikan. Gitu. Makanya 1 orang tidak bisa menampung. Dia pilih anak-anak sulungnya, saudara. Dia angkat. Supaya anak-anak sulungnya ini untuk mengajar, berbagi hidup. Jadi saudara, itu kita dapatkan dari Tuhan. Tetap juga seperti sistem hierarki gitu. Tetapi orang yang dipercayakan ini ketika dia mengalami pekerjaan yang baru ini, orang ini sudah punya dasar-dasar firman yang kuat. Dia sudah mengerti cara makan firman. Dan dia sudah membayangkan orang ini yang dijadikan anak sulung ini. Dan tingkatan-tingkatan itu. Orang ini sudah punya pemahaman tentang firman Tuhan itu seperti bangunan yang kokoh dalam pikirannya ini. Jadi saudara, kita itu saudara diajar seperti itu. Jadi kita seperti membangun. Sedang mempersiapkan satu tempat. Makanya Tuhan bilang, kalau nanti aku pulang ke situ, aku menyediakan tempat bagimu, katanya. Kan Tuhan itu satu dengan kita. Ketika kita menerima dia, ketika kita mengalami pekerjaan dia. Berarti pribadi yang sama itu hidup di dalam kita. Tetapi bukan seperti yang kemarin. Roh, aku tahu roh yang dalam aku lebih besar dari roh. Itu saudara abstrak. Tahu abstrak kan? Tak kelihatan. Tetapi Tuhan yang sedang masuk ke dalam kita ini, yang sedang berinkarnasi. Makanya ada istilahnya berinkarnasi.
Inkarnasi itu adalah istilah bagaimana dia hidup kembali melalui kita. Nah, beranikah saudara mempercayai perkataan itu? Beranikah saudara mempercayai perkataan itu? Dia hidup kembali. Dia menjejakkan kakinya di atas muka bumi. Ya, di antara kita. Nah, tadinya saudara, Tuhan itu nggak kelihatan. Artinya begini. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, takut akan Tuhan itu nggak kuat. Karena apa? Kita hanya merasakan dia secara roh. Kita belum makan dia. Atau lebih tepatnya begini, saudara. Kita mengatakan kita sudah menerima inkarnasinya. Tetapi pada kenyataannya, kita itu tidak hidup seperti itu. Atau kita tidak berdoa. Tahukah saudara, ketika murid-murid itu bingung gitu ya. Kenapa ya kok Tuhan ini kok hebat sekali gitu. Lalu diam-diam mereka selidiki. Ya. Kok kayaknya ada yang berbeda dari Tuhan. Apa yang berbeda ya? Bangun pagi-pagi. Oke? Dia selalu lihat Tuhan itu sudah nggak ada di antara mereka ketika mereka bangun. Selalu Tuhan itu bangun duluan. Yesus bangun duluan gitu, guru mereka. Dan suatu saat mereka menemukannya, oh dia lagi doa ternyata. Saudara, seperti itulah Yosua ketika memperhatikan Musa. Tahu kenapa Yosua bisa dipilih? Karena Yosua itu tidak menjadi hanya tukang pembawa sendal. Tapi dia tidak pernah beranjak dari kemah ketika Musa naik berhadapan muka dengan Tuhan. Dia tetap menunggu di kemah. Dia nggak pergi berburu, saudara. Dia nggak pergi mancing, saudara, di sana gitu. Bos masih lagi di sana gitu berjumpa dengan Tuhan. Biar aku mancing aja dulu, habiskan waktu gitu kan. Enggak, saudara. Dia itu pergi, dia melihat terus, dia menunggu di situ, saudara. Dan tahukah saudara, diam-diam Tuhan yang sedang berbicara kepada Musa, dia juga memperhatikan sikap hati Yosua. Dan dengan diam-diam disimpanlah tugas yang akan dilanjutkan karena dia tahu pasti Musa ini juga punya batasnya. Karena dia pernah berkata, umur manusia 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dia sudah melihat lewat perkataannya Musa bahwa Musa itu suatu saat imannya pasti kendor. Lalu Tuhan sudah menyiapkan penggantinya. Seperti itulah cara Tuhan bekerja. Jadi ketika guru kita itu dipanggil, diam-diam dia sudah menyiapkan penggantinya. Entah siapapun dia. Dan saya menemukan di dalam diri saya ketika saya menyampaikan hambaku Musa telah mati. Namun saya nggak berani menyampaikan. Saya hanya menceritakan ada satu tanda, yaitu saya diberikan warisan. Sebelum beliau meninggal, dia berikan warisan Sumatera, Singapura, Malaysia. Diberikan kepada Batam. Kepada yang lain nggak pernah dia berikan seperti itu. Nah, tapi diam-diam dalam hati saya simpan. Gitu. Ya, saya simpan dan mulai saya renungkan, kenapa ya dulu ya kok saya suka memperhatikan hidupnya. Makanya saya bisa menjelaskan bagaimana perempuan Samaria itu memandang Tuhan. Saya bisa jelaskan kepada saudara. Karena saya praktekkan itu hampir setiap hari, saudara, memandang Tuhan.
Dan ketika saya sedang menyampaikan sesuatu, saudara, dari mimbar, tahukah saudara, itu perkataan-perkataan ketika saya memandang Tuhan, dan saya perhatikan ketika saya menyampaikan sesuatu, dan orang pandang saya tahu bagaimana perasaan Tuhan pada waktu itu. Dan ketika orang tidak memperhatikan sambil lalu, saya tahu perasaan Tuhan. Tahukah kamu? Ketika aku berfirman, orang itu tidak pernah serius. Tahukah saudara, perasaan Tuhan itu begitu kuat, saudara. Jadi Tuhan itu nyata. Jadi ketika Tuhan berfirman, lalu kita itu nggak serius menanggapinya, merasa kita sudah tahu, disitulah letak kekurang ajaran kita. Dan kalau saudara tidak pernah dia bilang Tuhan kurang ajar, berarti saudara belum mengerti apa namanya kekudusan Tuhan. Saudara hanya menganggap Tuhan itu ya abstrak gitu. Oh, Tuhan itu baik. Saudara, tadi pagi saya diingatin. Pagi atau siang. Pagi. Menjelang mau jemput anak saya. Saudara, kenapa Tuhan mengutuk pohon ara? Saudara, pada waktu itu, saudara, Tuhan lapar. Dan ketika dia lapar, saudara, pada waktu itu pasti karena nggak ada makanan. Kan lagi jalan tuh. Harusnya Yudas itu sudah membeli perlengkapan untuk makan. Karena dia yang pegang uang. Tapi Tuhan itu, saudara, sangat lembut, saudara. Dia lagi lapar. Dia nggak mau, saudara. Dia mau harusnya murid-muridnya ini sudah menyiapkan segala sesuatu. Tapi dia tahu, saudara, bagaimana sebetulnya dia nggak menerima tanggung jawab itu. Dia punya uang gitu. Dan Tuhan tahu, saudara. Tapi, saudara, karena dia pada waktu itu lapar gitu. Harusnya dia jengkel gitu. Tapi ketika dia jengkel daripada dia jengkel sama manusia. Karena bahaya nanti, saudara. Jadi ketika dia lewat di situ, saudara, kan lagi lapar ceritanya. Apa sih salahnya pohon ara itu? Nggak ada salahnya, saudara. Menurut kita nggak ada salahnya. Tapi menurut Tuhan pada waktu itu dia salah. Karena pada waktu itu Tuhan lagi lapar. Dan dia sudah terlanjur berhenti di situ. Dan tahukah, saudara, seluruh alam semesta ini, ketika Tuhan datang di situ, dia itu harus menunjukkan buahnya. Dan tahukah, saudara, pada waktu itu si pohon itu seperti pribadi, karena kan semua roh kan. Ketika nggak ada buahnya, pada hari ini, mulai hari ini kamu nggak boleh berbuah lagi. Dan tahukah, saudara, ketika saya renungkan ini, saya tanya Tuhan, apakah engkau memang, apa sih masalahnya si pohon ini? Saudara, sebetulnya masalahnya di antara muridnya ini, saudara. Tapi, saudara, ketika dia mau menyatakan kepada muridnya ini,
Itu saudara sudah kuat di sini, saudara. Harus keluar dia. Dia nggak lampiaskan kepada muridnya. Ada di sana, saudara. Jadi yang harusnya kata kutukan terhadap si Yudas itu sampai kepada pohon. Tapi saudara, pada akhirnya kan Tuhan sampaikan juga kepada Yudas. Memang anak manusia itu akan diserahkan. Tentang dia memang tertulis. Tetapi saudara, Tuhan sudah ada di antara mereka. Tapi Yudas itu lebih mempercayai, lebih mengikuti dagingnya daripada datang kepada Tuhan. Dia sudah tahu ada gejolak-gejolak kecurigaan dia atau hal-hal yang berseberangan dengan Tuhan. Ketika Tuhan bilang kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis." Sebetulnya iblis yang lebih kuat bersembunyi di dalam Yudas. Tuhan memberikan waktu kepada Yudas. Kenapa Tuhan berani mengatakan itu kepada Petrus? Kenapa dia berani? Enyahlah engkau iblis. Kenapa Tuhan berani? Karena Petrus itu suka menantikan Tuhan. Dia itu sejak dari mudanya, dia sudah pengejar Tuhan atau orang yang suka menantikan Tuhan. Dia suka belajar tentang Tuhan melalui Taurat. Bahkan dia rela meninggalkan orang tuanya demi mengikuti Tuhan. Dia rela meninggalkan segalanya. Dan ketika Tuhan nyatakan, "Enyahlah engkau iblis." Itu kata kutukan. Jangan katakan itu, oh itu kepada iblis. Pada waktu itu saudara, iblis tak ada di situ. Tak menampakkan diri. Jadi perkataan itu adalah kepada Petrus. Karena Petrus dengarin. Petrus sangat syok. Tapi karena dia ini melakukan riset dalam dirinya sendiri. Ketika Tuhan bilang, "Apakah kalian tidak akan meninggalkan aku?" Tahu si Petrus bilang apa? "Guru, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kami telah percaya bahwa Engkau adalah Mesias. Percayakah kamu sekarang?" kata Tuhan. Lalu dia bilang, "Memang kamu semua sudah bersih, tapi ada satu orang." Tahukah saudara, dalam sekarang Tuhan berfirman ini saudara. Ketika saudara, saya itu mengatakan kepada saudara, ayo perhatikan, ayo catat kata-kata yang penting. Ayo dengerin. Tahukah saudara, sebelum mengatakan itu, saya sudah lakukan dulu. Dan saya mengenali jenis bagaimana hancurnya saya. Saya sudah melihat kerusakan saya. Saya melihat perjalanan saya dihakimi, saya ditunjukkan Tuhan semua. Tentang hidup saya. Dan ketika saya lihat bagaimana Tuhan beroperasi di dalam saya melihat tetap iblis itu mencoba selalu mencuri kesempatan untuk mencuri kemuliaan Tuhan supaya saya jatuh kembali. Dan ketika Tuhan tunjukkan itu kepada saya, itulah yang membuat saya terus duduk di kaki Tuhan dan punya rasa lapar dan haus akan Tuhan setiap hari. Dan itu mesti kita miliki. Tahukah saudara? Kalau saudara dalam satu hari
tidak ada rasa lapar dan haus akan firman. Percayalah saudara, iblis sudah berhasil menggocok saudara. Yang ditawarkan kepada kita ini sekarang, yang diberikan kepada kita adalah orang-orang yang bisa menghargai dirinya. Kalau saudara masih menyangka, oh kasih karunia Tuhan, semua anugerah. Ini nggak sama dengan kedatangan Tuhan yang pertama, nggak sama. Pada awalnya saudara, Musa itu ketika dipanggil sama Tuhan, pada awalnya tahu nggak? Dia itu karena dia merasa dirinya penting, tak ada manusia yang lain. Dia berani ngomong sama Tuhan. Udah lebih baik aku mati gitu. Awal-awalnya dia bilang, aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau. Suruhlah abangku aja lah, kakakku aja lah. Mereka pintar ngomong katanya. Ternyata Tuhan nggak mau. Kira-kira begini saudara, Musa itu saudara. Oh ternyata pilihanmu cuma aku ya. Sehingga saudara, dia berani menasihati Tuhan. Bayangkan ciptaan menasihati pencipta. Saking Tuhan itu benar-benar menurunkan derajatnya. Iya, saudara. Sampai suatu saat dia teledor, saudara. Dia sudah menyuruh harus menyunatkan anaknya. Anaknya nggak disunat sama dia. Dia ngurusin orang di luar, tapi anaknya sendiri nggak disunat sama dia. Sehingga Tuhan berikhtiar membunuh dia. Puji Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada istrinya. Ketika dia berkata kepada Tuhan, langkahi dulu mayatku, katanya. Kalau engkau nggak mau pergi bersama dengan kami, aku nggak mau pergi, katanya. Waduh. Mungkin orang menyampaikan saudara khotbah tentang ini, wah karena dia mengenal Tuhan. Karena ada masanya ketika dia salah teledor dengan kata-katanya. Dia mengemis-ngemis sekalipun nggak bisa. Tuhan memperlihatkan kekudusannya. Tahukah saudara? Pekerjaan Tuhan yang terakhir ini penghakiman dan penghajaran. Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Yang sebenarnya. Makanya dia bilang, yang ke pedang lah, yang ke maut lah. Dan dia sangat serius. Dan kepada orang yang serius, kepada orang yang sungguh-sungguh, hajarannya bukan sebagai hukuman, hajarannya sebagai kasih. Tapi bagi orang yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menghargai firman Tuhan, yang menganggap firman Tuhan itu sama dengan perkataan manusia, itu kurang ajar. Saudara, dengan kita sekarang ini, saudara, tahukah saudara, berkali-kali Tuhan bilang, Tuhan serius. Apa yang saudara dengar, saudara? Ketika Tuhan mengatakan, aku di antaramu, aku ada di antaramu. Tuhan sedang ada di antara kita, dia terikat dengan perkataan. Ketika ada pribadi yang terus duduk di kaki Tuhan, maka Tuhan itu ada di sana. Ketika ada orang yang serius,
Ketika ada orang yang selalu mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku sadari Engkau sudah bekerja di dalam aku. Di dalam doa-doanya. Saudara, ketika murid-murid tadi yang saya katakan, saudara, melihat bahwa karena doalah makanya Yesus itu bisa seperti itu, maka murid-murid berkata, ajarilah kami berdoa. Jadi saudara, mereka juga sudah berdoa. Tapi kenapa jenis doamu lain, Tuhan? Kan gitu. Pastikan jenisnya doanya Tuhan Yesus ini pasti lain. Semua orang berdoa kok. Semua kita tahu berdoa. Karena berdoa tergantung pengertian kita. Kalau berdoa bagi kita hanya meminta, maka itulah doa bagi kita. Kalau kita belum bisa percaya bahwa Tuhan sudah pelihara hidup kita, kalau belum percaya, maka yang kita doakan adalah kebutuhan kita. Tetapi kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan sudah pelihara hidup kita, kita nggak perlu mendoakan tentang kebutuhan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, berarti ada hal-hal yang tidak perlu kita doakan. Ketika terjadi sesuatu, kita akan tanya Tuhan, ini perlu didoakan atau tidak? Makanya saudara, ketika Tuhan berkata, kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Doamu itu jangan bertele-tele. Jangan kamu berdoa supaya dilihat orang. Tapi masuklah ke kamar. Kuncilah pintu. Berdoalah engkau di tempat yang tersembunyi. Naikkanlah doa ini. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Saudara, pembukaan daripada doa itu sebetulnya seperti itulah selalu kondisi dalam hati kita. Tapi bukan harus mengulangi terus doa itu. Itu adalah kondisi yang kita jaga setiap hari. Dikuduskanlah namamu. Artinya saudara, ketika kita mengatakan dikuduskanlah namamu, perbuatan kita itu harus menguduskan Tuhan dalam hati kita, saudara. Itulah yang sedang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu lihat nih hidupku. Coba perhatikan setiap hari. Bisakah saudara melihat itu? Dan maukah saudara diizinkan Tuhan mengalami hidup Tuhan yang seperti itu? Dalam tingkah lakumu, dalam pikiranmu, dalam engkau memperlakukan orang lain. Apakah engkau menguduskan Tuhan? Ketika kata-kata penghakiman keluar dari mulutmu, apa yang muncul dalam hatimu? Ketika misalnya saudara mendengarkan perkataan itu keluar dari mulut saya, apakah saudara sedang mengatakan, oh Parlin itu sedang menghakimi? Oke, boleh. Tetapi saudara, yang saya lakukan, saudara, setiap hari saya doakan. Saya tanyakan kepada Tuhan. Saudara, tahukah Tuhan bilang gimana? Tahukah kamu? Bagaimana aku hidup di dalam Engkau? Kenapa dulu Tuhan Yesus mengatakan, bukan aku yang menghakimi engkau, tapi firman-Ku lah yang akan menghakimi engkau di akhir zaman. Tuhan aslinya dia, manusia, Yesus itu aslinya itu hidup takut akan Bapaknya. Walaupun penghakiman itu sudah diserahkan kepada dia, tetapi dia sangat hati-hati dalam penghakimannya. Dia sudah menghabiskan banyak waktu berdoa untuk Petrus.
Petrus, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Tapi aku sudah berdoa, jangan takut. Aku sudah berdoa untuk engkau. Saudara, ketika Tuhan hidup kembali di dalam kita, maka Tuhan yang sama itu melakukannya lagi di dalam kita. Maka ketika dia hidup, saudara, ketika kita mulai menanggung bebannya, kita berjalan. Kita seperti melalui via dolorosanya Tuhan. Jalan penderitaannya Tuhan. Jalan syafaatnya Tuhan. Kita mengalami bagaimana bersyafaat bagi orang. Kita berdoa, kita melihat diri kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita melihat pemberontakan kita. Ketika kita melihat sudah berkali-kali Tuhan bilang, Tuhan ajar kita, Tuhan tegur kita. Tapi kita tetap melakukan hal yang sama. Lalu kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sadar aku tidak bisa lepas. Lalu ketika diizinkan terjadi penderitaan kepada kita, penganiayaan kepada kita, apa yang keluar dari mulut kita? Sungut-sungutkah? Ataukah begini? Tuhan, kalau ini dari Engkau Tuhan, anggaplah ini sebagai penyembahanku bagimu Tuhan. Tuhan, aku tak berhak membela diriku Tuhan. Aku tidak berhak punya kehendak Tuhan. Tetapi saudara, kalau Tuhan bangkit melalui saudara, ingin menyatakan kebenaran, saudara mesti berani menyatakan kebenaran. Itulah manifestasi Tuhan. Jadi dalam berbagai hal dalam perjalanan kita ini, saudara, katakan iya kalau iya. Katakan tidak kalau tidak. Katakan kalau orang itu salah gitu. Sambil engkau menjaga dirimu. Jangan menjilat manusia. Saudara, ini semua perjalanan. Dan tidak mudah, saudara. Seperti saya katakan kepada saudara. Ketika dia jengkel terhadap Yudas, saudara. Tapi dia tahu. Yudas itu seperti duri dalam daging bagi dia. Sama seperti iblis. Saudara. Sampai Tuhan katakan. Dienyahkan dia iblis itu, saudara. Itu saudara karena sudah pada tahap, saudara. Dia sudah lewat, dia sudah tahu lewat pencobaannya. Sembahlah Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami seperti yang dialami oleh Tuhan. Ketika orang mengatakan harus tunduk kepada peraturan, di dalam saudara, saya kenal Tuhan saya, saudara. Itulah orang yang mengenal Allahnya. Itulah orang yang punya persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ada takut akan Tuhan yang sangat tinggi sekali. Dan pada saat orang menawarkan seperti itu, saudara, saudara bisa hardik dulu. Benar, saudara. Ketika saya ditanya tadi, saudara, ketika ke bank gitu, Bapak punya kartu peduli lindungi? Oh, nggak punya. Harus pakai itu ya? Oh, enggak. Bapak sudah divaksin? Saya tidak divaksin. Kenapa tidak divaksin? Saya bilang,
Saya isi aja, saya masuk. Kalau dibilang nggak bisa masuk, sudah. Tapi nggak ada kata larangan. Disuruh isi di situ, saya lihat ada yang situ belum divaksin gitu kan, tulis belum divaksin. Saya tulis di bawah, tidak divaksin. Karena sebelumnya saya datang ke sana biasa-biasa aja. Ini kan masuk PPKM lagi kan, perketat lagi kan. Saudara, segala sesuatu ketika kita habis bersekutu dengan Tuhan, kita itu dites, diuji. Bagaimana sikap hati kita? Saudara, kita itu jadi saksi. Tapi sebelum Tuhan menyatakan kedaulatannya, penghakimannya, sebelum dia pakai kita menghakimi, maka izinkan terus Tuhan menghakimi, saudara. Ketika kita duduk di kaki Tuhan. Selalulah pertanyakan, saudara. Ketika engkau berkata-kata, jangan-jangan yang engkau katakan itu adalah gagasannya iblis. Itu saya terapkan terus dalam diri saya. Benar-benar saya doakan. Dan itulah gaya hidup kita, saudara. Itu. Yang kita lihat itu adalah apakah kata-kata kita itu adalah firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu menguasai, berdaulat atas pikiran kita. Dan inilah yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Kepada anak-anak ini dengar ya. Kalian kan sudah belajar ciptain lagu kan? Dengerin. Lagunya itu nggak boleh versi yang lama. Kata-katanya itu renungkan. Ini ada 2 lagu yang sudah ini kan? Dengerin nggak? Di dalam mulut bayi-bayi dikatakan, Tuhan telah taruhkan kuasa membungkam. Dalam mulut bayi-bayi loh. Anak-anak dengerin. Ayo sekarang. Ya sudah waktunya ya. Jadi kalau kemarin itu maminya sulit bilangin. Kalau yang masih bandel-bandel di rumah gitu. Ketika malas-malas di rumah, nggak mau ngerjakan pekerjaan rumah, ngelawan sama orang tua, dengerin, nggak waktunya ngelawan sama orang tua. Orang tua itu kayak Tuhan. Dengerin ya, maminya, papinya itu kayak Tuhan. Jangan buat orang tua kalian marah. Oke, belajar gitu. Tahu nggak kenapa Yusuf? Kenapa Daud? Kenapa mereka itu berbeda? Kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berbeda? Karena pasti yang diajarkan orang tua mereka yang baik. Ketika mereka dibuang ke Babel. Tahu nggak kalian di zaman kalian nih sekarang yang kalian hadapi itu berat. Tetapi ketika kalian mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan yang sekarang, berarti kalian dipercayakan Tuhan untuk memerangi musuh yang paling besar di depan kalian. Dengan apa? Mempercayai setiap firman Tuhan. Dengerin. Firman Tuhanlah yang kekal. Semua yang kalian pelajari, apapun itu tidak kekal. Itu digulung habis semua. Yang benar adalah firman Tuhan yang kalian dengar. Itu tidak akan digulung. Itu tetap selama-lamanya. Kekal selama-lamanya.
Kalau kalian mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan setiap hari. Jadi ketika guru kalian tanya, ketika ditakut-takuti, diintimidasi, harusnya kalau kalian merenungkan perkataan Tuhan. Percaya nggak dalam mulut kalian Tuhan taruhkan kuasa membungkam musuh dan pendendam? Bilang aja percaya. Apa susahnya sih? Tapi renungkan. Berarti tahu nggak nak, kalian semua. Nanti kalian akan ciptakan banyak lagu. Lagunya isinya firman. Nyatanya Tuhan dalam hidup kalian. Bagaimana Tuhan mengubahkan hati kalian. Bagaimana kalian bisa bersuka cita, bebas, menari. Kalian akan buat tarian-tarian. Sebagai ekspresi cinta kalian sama Tuhan. Tuhan akan izinkan nanti. Mungkin kalian gak bersama-sama kami orang tua. Setelah umur kalian 18, 19, 20. Entah kalian ada di kota lain. Tetapi apa yang kami wariskan bagi kalian, itu sudah tumbuh dalam kalian. Dan sedang terjadi di depan kita ini. Bagaimana setiap anak-anak semua dibawa kepada Tuhan. Di mana-mana terjadi lagi kebangunan yang besar. Semua orang memuliakan Tuhan. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di tempat-tempat pekerjaan, dimanapun. Tuhan menampakkan diri. Saudara, firman Tuhan itu nyata. Sangat nyata sekali, saudara. Biarlah kiranya hari-hari yang kita lewati ini, saudara. Hari-hari di mana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika diizinkan memperhatikan perkataan tadi yang menasehati itu tadi, saudara. Dalam hati begini. Tuhan, terima kasih. Kalau di masa usia kami mungkin yang masih muda. Gitu. Kalau saya ingat umur saya masih 47 tahun. Ya. Tapi dibuat pengertian seperti itu, saudara. Kita bisa dibawa sekarang seolah umur kita sudah 80 tahun, saudara. Kan di Alfa dan Omega. Umur Tuhan Yesus ketika meninggal umurnya tahu berapa? 33,5 tahun. Tapi saudara, dia sudah langsung mencapai akhir zaman. Berarti kalau saya 47 tahun, berarti sudah lewat 14 tahun dari umurnya Tuhan Yesus. Berarti kalau saya, saudara, menyampaikan pesan tentang akhir zaman, saya boleh mengatakan, semua kita boleh sudah mengatakan bahwa kita sudah memasuki akhir zamannya. Artinya apa, saudara? Kita memasuki zaman yang baru. Dan Tuhan katakan, saudara, ketika usia kita lanjut terus, jalan terus, tahukah saudara, hidup itu makin berlimpah. Rasanya kita seperti muda lagi, saudara. Semangat, gairah, memperluas kerajaan Allah kemanapun kita pergi. Bahkan di dalam istirahat kita sekalipun, ketika kita tidur sekalipun, saudara, alam sadar dan bawah sadar kita benar-benar sadar, saudara,
Tak ada 1 inci pun yang bisa dimasuki oleh si jahat dalam hidup kita. Dan tidak bisa. Karena kita miliknya Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, kita nggak pernah keluar dari Tuhan. Karena kita latihan dulu di kaki Tuhan setiap hari. Itulah gaya hidup kita, saudara. Dan generasi di bawah kita, mereka benar-benar mengalami Tuhan setiap hari. Ya, anak-anak ya, jangan lagi saya dengerin maminya sama papinya mengeluh ya. Masih bandel nih, masih ini nih, nggak bisa dibilangin nih. Yuk, berubah. Men, mana anak-anak, munculin dulu semua wajahnya. Mana Cika? Mana Jelita? Jelita. Jelita, shalom. Oh, ada Glory ternyata ya. Ada Glory Yasmin. Cika mana Cika? Kak Cika mana? Bobo ya? Ya, Bes. Siapa? Yeye mana Yeye? Tidur ya? Sekolah ya? Apa belajar ya? Belajar, Pak. Oke. Siapa lagi? Mana Nael? Anaknya Kevira. Bang. Dengerin. Kita dipilih Tuhan semua. Amin. Kita semua. Kenapa dikatakan tadi? Musa lupa menyunatkan anak. Tahu nggak arti sunat itu? Sunat sekarang itu kan sunat hati kan. Nggak bisa papi maminya sendiri menjalani kehidupan di depan kita. Kita bersama-sama. Papi mami nggak bisa berjalan sendiri. Anak-anak mesti ikut sama-sama semua. Tua, muda, besar, kecil. Ini waktunya memilih Tuhan. Jangan pilih iblis. Kalau ngelawan orang tua, berarti kalian memilih iblis. Kalau nggak nurut dibilangin, berarti memilih iblis. Hormatilah ayah dan ibumu, agar lanjut umurmu. Ya, dengerin. Jadi nggak usah harus marah-marah ya. Nggak usah maminya harus teriak-teriak. Sekali dibilang, Brian, cukup main handphonenya, langsung stop. Baik, saudara. Puji Tuhan. Sudah sampai jam 9 kurang sekian. 9 detik. 9 menit. Ya, mari saudara. Hari-hari ini saudara. Hari-hari yang benar-benar bergairah, bersemangat. Saudara, pandang Tuhan terus. Semua yang saudara dengar, perkataan Tuhan. Makan setiap hari. Percayai setiap hari. Lihat semua yang di dunia ini sedang digulung oleh Tuhan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan itu terjadi di depan mata kita. Tetapi saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan terus akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita sudah ada dalam kerajaannya. Hiduplah dalam zaman yang baru. Jangan dalam zaman yang lama. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Tuhan menguduskan kami semua. Dalam istirahat kami berada dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom semua.